Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hargo Utomo, selaku dosen pembimbing dari tesis ini, dan terima kasih kepada tim dosen penguji atas waktunya untuk saya dapat mempresentasikan hasil dari penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Mahita Laras Nuraga. Saya akan mempresentasikan terkait strategi pengembangan bisnis, studi kasus, ekspansi PTPP ke bidang perhotelan. Ya, latar belakang dari penelitian ini adalah investasi properti di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk secara otomatis mengakibatkan peningkatan kebutuhan kepada sektor properti. Kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dinilai berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang terus meningkat. Hal tersebut merupakan alasan Indonesia dijadikan lokasi untuk investasi properti. Pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang penting karena turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan cara menghasilkan pendapatan yang sumber dari konsumsi barang dan jasa. Maka dari itu, hotel dianggap sebagai salah satu usaha komersial yang cukup baik untuk menunjang sektor pariwisata di Indonesia. Dan saat ini, Surabaya mengalami pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Sebagai kota bisnis, tidak sedikit wisatawan yang datang ke Surabaya untuk kepentingan bisnis maupun kepentingan wisata. Rumusan masalahnya bergerak dari perubahan lingkungan eksternal menimbulkan persaingan di industri jasa konstruksi yang semakin ketat. Dalam menghadapi ancaman tersebut, PTPP perlu memiliki keunikan tersendiri agar dapat bertahan dan terus mengembangkan perusahaannya. Analisis internal ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sumber daya dan kapabilitas perusahaan dan potensinya dalam membantu perkembangan perusahaan. Daya tarik industri perhotelan saat ini cukup tinggi. Industri perhotelan adalah salah satu bisnis yang dapat memberikan recurring income bagi perusahaan. Pertanyaan penelitian di sini ada 3. Yang pertama adalah apa saja sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh PTPP untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan yang harus dilakukan oleh PTPP dalam memasuki industri perhotelan. Ketiga, apakah investasi yang akan dilakukan oleh PTPP terhadap proyek Swiss Bell Hotel Dharma Surabaya layak untuk dilakukan. Maka, tujuan penelitiannya juga ada 3. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh PTPP yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang kedua, menyusun strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh PTPP dalam memasuki industri perhotelan. Ketiga, mengkaji layak atau tidaknya investasi yang akan dilakukan oleh PTPP terhadap proyek Swiss Bell Hotel Dharma Surabaya. Yang pertama, landasan teori dari resource-based view, yaitu adalah suatu teori yang telah dikaji di dalam perusahaan dengan tujuan untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan akan menghasilkan kinerja yang unggul di antara perusahaan lainnya. Berikut adalah kerangka teori dari RBV model. RBV ini kita identifikasi baik dari tangible asset-nya maupun intangible asset. Lalu dianalisa menggunakan Frio framework yang menghasilkan competitive advantage dari sebuah perusahaan. Untuk sumber daya dan kapabilitas, sumber daya sendiri didefinisikan sebagai suatu aset kompetitif yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sedangkan kapabilitas merupakan kombinasi dari kedua sumber daya perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Frio framework digunakan sebagai alat untuk menganalisis sumber daya serta kapabilitas perusahaan yang berpotensi menjadi sustainable competitive advantage. Kerangka Frio framework sendiri merupakan singkatan dari 4 indikator. Yang pertama adalah valuable, yang kedua adalah rare, yang ketiga adalah immutability, dan yang keempat adalah organization. Berikut adalah tabel dari Frio framework. Hospitality industry, jika kita berbicara tentang industri perhotelan, tidak jauh dari jasa pelayanan. Maka hospitality di sini didefinisikan sebagai keramah tamahan, kesopanan, keakraban, serta adanya rasa saling menghormati. Hotel sendiri didefinisikan sebagai sarana tempat tinggal atau bermalam yang umum bagi para wisatawan. Landasan teori dari studi kelayakan atau feasibility study merupakan suatu studi yang mengkaji usulan proyek atau gagasan usaha yang akan direalisasikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah proyek atau gagasan usaha dapat berjalan dengan baik atau tidak. Usulan proyek ataupun gagasan usaha tersebut akan dikaji, diteliti dari berbagai aspek. Yang pertama, dari net present value atau nilai bersih saat ini merupakan selisih present value pada investasi dengan nilai saat ini dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Berikut adalah rumus dari NPV dengan tiga indikator. Yang pertama, NPV jika lebih besar daripada 0, maka rencana bisnis layak untuk direalisasikan. Dan jika NPV sama dengan 0, maka rencana bisnis perlu dipertimbangkan. Dan jika nilai NPV lebih kecil daripada 0, maka rencana bisnis tidak layak untuk dilakukan.
Untuk IRR atau Internal Rate of Return merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan tingkat bunga yang menyamakan nilai saat ini dari arus kas yang diharapkan di masa depan atau penerimaan kas dengan mengeluarkan investasi awal. Berikut adalah rumus dari IRR dan WACC. WACC di sini adalah indikator pembanding dari IRR. Jika IRR lebih besar daripada discount rate, maka rencana bisnis layak untuk dilakukan. Dan IRR jika lebih besar dari WACC, maka rencana bisnis layak untuk direalisasikan. Untuk payback period, merupakan suatu periode yang menunjukkan berapa lama modal yang telah diinvestasikan dalam suatu usaha dapat kembali. Nah, ini rumus dari payback period dengan indikator semakin singkat jangka waktu payback period, maka suatu bisnis makin layak direalisasikan dan sebaliknya. Nilai payback period harus lebih kecil daripada payback period maksimumnya dari jangka waktu pinjaman. Untuk desain penelitian di sini digunakan bersifat kualitatif. Di sini untuk kerangka dari desain penelitian tesis ini bergerak dari strategi pengembangan perusahaan, lalu RBV ini diidentifikasi sumber daya dan kapabilitasnya dengan analisa FRIO, menghasilkan Sustainable Competitive Advantage dari PTPP. Jika hasilnya mengarah ke perhotelan, maka sudah sebaiknya PP mengembangkan usahanya ke bidang investasi perhotelan. Lalu jika sudah layak, maka mulai ke studi kelayakan di Swissbell Hotel Surabaya. Analisanya 3 indikator, yaitu yang pertama dari NPV, yang kedua IRR, dan ketiga ada payback period. Jika indikatornya memenuhi semua, maka proyek layak untuk dijalankan, dan jika tidak, maka sebaliknya. Untuk metode penelitian di sini, bagian metode pengumpulan data di sini ada 2, data primer dan sekunder. Untuk data primer dilakukan wawancara terhadap narasumber dari PTPP. Untuk observasi di sini peneliti observasi ke usaha sejenis saat itu di Depak Cawang. Lalu untuk data sekunder di sini pengajian teori yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti dokumen perusahaan, buku, jurnal, artikel, dan media internet. Untuk metode analisa data, di sini ada 2, analisis sumber daya dan kapabilitas menggunakan FRIO Framework bertujuan mempelajari kekuatan internal perusahaan untuk menentukan strategi pengembangan perusahaan. Lalu yang kedua adalah analisis studi kelayakan, yang pertama di NPV, lalu berikutnya di IRR dan payback period, untuk menguji kelayakan suatu bisnis untuk dapat direalisasikan dengan kriteria indikator sebagai berikut. Nah, untuk profil perusahaan sendiri, di sini PTPP atau pembangunan perumahan merupakan salah satu pemain utama dalam bisnis konstruksi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai proyek besar yang sudah dijalankan oleh PTPP. Saat ini, usaha yang dijalankan perusahaan berfokus pada 6 pilar bisnis. Yang pertama adalah jasa konstruksi dan FPC, yang kedua dari properti, yang ketiga infrastruktur, yang keempat energi, yang kelima pracetak dan hunian MBR, dan yang terakhir adalah kontraktor berbasis alat berat di PTPP Presisi. Untuk profil kasus, di sini studi kasus ini akan meninjau pada proyek investasi yang akan dilakukan oleh PTPP di Hotel Swissbell Hotel Darmo Surabaya yang akan direncanakan di Jalan Bintoro nomor 21-25 Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Hasil penelitian dari tesis ini, identifikasi sumber daya dan kapabilitas. Yang pertama dari sumber daya berwujud, ada 6 poin. Di sini ada yang pertama tanah dan bangunan, yang kedua mesin dan peralatan konstruksi, yang ketiga aset hotel, keempat kendaraan operasional, kelima inventaris kantor, dan yang keenam adalah aset pendukung pabrik bahan material konstruksi. Untuk sumber daya tidak berwujud di sini ada 14 item, dan dari 14 item ini setelah kita analisa menggunakan FRIO Framework dihasilkan 8 poin Sustainable Competitive Advantage yang dimiliki oleh PTPP. Yang pertama ada reputasi baik perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia unggul dengan budaya perusahaan yang kuat. Yang ketiga, sistem teknologi Enterprise Resource Planning. Yang kelima adalah sistem permodelan, yang keempat, sistem permodelan Building Information Modeling atau BIM. Untuk ERP dan BIM, di sini ada PTPP bertindak sebagai pionir konstruksi BUMN pertama yang mengimplementasikan hal tersebut. Dan setelah dikaji, ternyata cukup baik. Maka dari kementerian
memerintahkan untuk seluruh BUMN konstruksi mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh PT PP. Nah, untuk ERP dan BIM ini sudah menjadi sebuah hal yang absolut untuk PT PP menjadikan hal tersebut sebagai competitive advantage sustainable. Lalu untuk yang berikutnya ada di Bank Data Inovasi, yang keenam di divisi khusus PT PP Hospitality sebagai operator hotel. Di sini PP memiliki divisi khusus sendiri yang dapat mengoperasikan hotelnya secara mandiri tanpa harus melibatkan operator hotel lain. Yang ke-7, PP Property sebagai perusahaan induk industri perhotelan BUMN. Di sini PT PP Property sudah beberapa kali dipanggil oleh kementerian untuk melakukan sebuah holding perhotelan di seluruh BUMN. Lalu yang terakhir adalah sistem internal perusahaan yang bersinergi. Untuk strategi pengembangan perusahaan di dalam industri perhotelan dengan memaksimalkan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki, PT PP memiliki sumber daya dan kapabilitas dalam menjalankan perusahaan secara mandiri tanpa melibatkan provider dari luar. Strategi bisnis dari hulu ke hilir ini dapat digunakan oleh PT PP untuk mengembangkan perusahaan ke bisnis perhotelan. PT PP memiliki kapabilitas untuk melakukan investasi melalui PT PP Property selaku investor, lalu konstruksi dapat dikerjakan oleh PT PP sendiri dengan memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki oleh perusahaan seperti dari mesin, peralatan konstruksi, pabrik bahan material konstruksi, sumber daya manusia yang unggul, teknologi ERP, dan BIM. Setelah proses konstruksi selesai, maka hotel yang dapat dioperasikan secara mandiri oleh PP Hospitality. Nah, untuk hasil penelitian dari studi kelayakan, ini cepat aja untuk ini, Swiss Bell Hotel Darmo ini direncanakan 227 kamar dengan ketinggian 17 lantai. Lalu untuk analisa posisi harga di sini setelah diambil rerataan dari industri usaha di sekitar proyek itu didapat 534.000 per malam. Untuk asumsi tingkat okupansi di sini pada penelitian ini dilakukan 3 skenario, yaitu dari 3 skenario ini dibedakan baik dari cakupan tingkat okupansi maupun dari biaya investasi dan sumber pendanaannya. Untuk biaya investasi di sini total keseluruhan ada di 319 miliar, maaf. Lalu untuk skenario pertama, sistem pendanaannya porsinya dari modal 45%, pinjaman 55%. Skenario 2, 40% dari modalnya dan 60% dari pinjaman bank. Skenario 3, 30% dari modalnya dan pinjaman bank di 70%. Hasil dari analisa kelayakan dapat dilihat dengan menggunakan berbagai metode, diantaranya dengan menilai nilai dari NPV, IRR, dan payback period. Analisis yang dimaksud dipergunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan proyek dan mengetahui seberapa besar proyek tersebut mampu menciptakan tingkat pengembalian biaya investasi. Hasil dari 3 skenario ini bisa kita lihat dari skenario pertama, ini untuk diskon rate kita pukul rata semua di 10,5, ini dari pinjaman banknya. Untuk WACC juga sudah dianalisa di 10,48, ini untuk berlaku 3 skenario juga. Hasil dari skenario pertama, NPV didapat 226 miliar, IRR di 17,2, WACC di 10,48, payback period di 9,8 tahun. Untuk skenario 2, diskon rate 10,5%, NPV 115 miliar, IRR di 14,04%, WACC di 10,48, dan payback period di 11,8 tahun. Skenario 3 di 10,8% untuk diskon rate-nya, NPV di 29 miliar, IRR di 11,45, WACC di 10,48, dan payback period di 14 tahun. Dilihat dari indikator tersebut, maka proyek ini bisa dikatakan layak untuk direalisasikan. Untuk kesimpulannya, RBV adalah suatu teori yang akan dikaji menggunakan analisis VO framework dengan tujuan untuk mencapai keunggulan bersaing dalam sebuah perusahaan. Pada studi kasus ini, hasil analisa VO framework ditemukan 8 sumber daya dan kapabilitas yang masuk dalam kriteria tersebut. Kedua, PP sendiri dalam bisnisnya memiliki strategi bisnis dari sifatnya dari hulu ke hilir, yang artinya bisnis dapat dijalankan oleh perusahaan secara mandiri tanpa melibatkan provider dari luar, mulai dari investasinya, pembangunannya, hingga pengoperasiannya. Yang ketiga, hasil analisis kelayakan menggunakan 3 skenario dengan 3 asumsi berdasarkan perhitungan dan analisa yang dilakukan kepada 3 skenario tersebut.
NPV didapat lebih daripada 0, IRR lebih besar dari discount rate, dan IRR lebih besar dari WACC, serta payback period lebih kecil daripada payback period maksimum pinjaman. Maka dapat disimpulkan bahwa pada 3 skenario proyek tersebut layak untuk direalisasikan. Sarannya, PTPP memiliki sumber daya dan kapabilitas yang cukup baik dan dapat memberikan keuntungan jika dipertahankan dan ditingkatkan oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh PTPP. Yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Yang kedua, melakukan sertifikasi ISO 19650 BIM. Yang ketiga, melakukan paten secara hukum atas inovasi yang dikembangkan. 4. Menggunakan internal operation system. Di sini baiknya untuk Swissbell ini kita gunakan provider dari PP sendiri, yaitu PP Hospitality. Mungkin itu akan lebih jauh efisien. Yang kelima, melakukan efisiensi pengembangan SDM dan digitalisasi. Ini melihat dari situasi saat ini, skenario untuk yang ketiga merupakan skenario paling realistis untuk dijalankan perusahaan. Penulis sudah saat meneliti sudah berdiskusi dan berkonsultasi ke BISDev PTPP, sudah konsultasi ke BISDev PP Property, sudah datang juga ke Depart Cawang untuk mengkonsultasikan hasil dari analisa ini. Dan hasil analisa ini didapat hasil yang paling realistis adalah skenario 3 dijadikan acuan oleh perusahaan untuk dapat mengembangkan ke bidang perhotelan, khususnya di Swissbell Hotel Darmo Surabaya ini. Ya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian presentasi pada hari ini, sesi ini. Terima kasih kepada dosen penguji dan kepada pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.